Rusia terbangkan 14 pesawat Pammer, siapkan serangan udara. Зараз відбувається нова російська атака дронами і є збиття. Світ може і повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України у засобах протиповітряної, протиракетної оборони, ми кажемо про реальне життя, які забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракет і дронів. Лише за 12 годин з 9 вечора неділі вдалося знищити 37 іранських шахедів и кілька крылатых. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не Militer Rusia dikabarkan telah menyiagakan pesawat pengebom pada Senin 5 Desember 2022 dan diperkirakan akan melancarkan serangan ke wilayah Ukraina. Sebanyak 14 pesawat pengebom taktis telah terbang dari pangkalan udara Rusia. Melihat banyaknya pesawat ini, Rusia diperkirakan melancarkan serangan udara terbesar sejak invasi ke wilayah Ukraina yang dimulai pada Februari lalu. Selain itu, Rusia juga menyiagakan 4 kapal perang di wilayah Laut Hitam yang dipersenjatai misil kaliber. Persiapan ini disinyalir sebagai respon atas serangan militer Ukraina terhadap pangkalan udara Rusia, Saikovka, pada Senin pagi. Pangkalan udara ini terletak di wilayah utara Bryansk yang menjadi lokasi parkir pesawat Pammer taktis Rusia. Serangan ini menimbulkan ledakan besar yang berdampak hingga puluhan meter di sekitar lokasi dan diperkirakan merusak sejumlah pesawat taktis. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa penerbangan operasional taktis militer, pasukan rudal dan artileri mengalahkan 69 unit artileri Ukraina dalam posisi tembak, termasuk tenaga kerja dan peralatan militer 187 distrik dalam sehari. Serangan Rusia juga menghantam titik pengerahan sementara formasi nasionalis Ukraina di wilayah pemukiman Dnipro-Donetsk, di daerah pemukiman Grigorovka dan Markovo dari Republik Rakyat Donetsk. 2 stasiun anti-radar perang kontra battery yang diproduksi oleh AS/AN TPK-37 dihancurkan. Sementara itu, gudang amunisi dan rudal serta senjata artileri Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat pemukiman Novo-Alexandrivka di wilayah Zaporozhye. Di daerah pemukiman Shevchenkovo di wilayah Kharkiv, sebuah depot minyak dihancurkan. Tulis laporan tersebut pada Senin 5 Desember 2022. Adapun pesawat tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat desa Krasnoarmeysk di Donetsk. Pada siang hari, sistem pertahanan udara menembak jatuh 9 kendaraan udara tak berawak. Rusia kumpulkan puluhan Pammer ampuh. Ahli peringatkan serangan udara besar-besaran di Ukraina. Sejumlah citra satelit menunjukkan aktivitas yang cukup besar di pangkalan Angkatan Udara Angels II Rusia. Dalam citra satelit tersebut, Angkatan Udara Rusia mengumpulkan puluhan pesawat pengebom dan rudal jelajah di pangkalan Angkatan Udara Angels II. Citra satelit dari Maxar Technologies dan Planet Labs pertama kali dirilis oleh media Jerman Der Spiegel. Der Spiegel melaporkan aktivitas tersebut menunjukkan pangkalan Angkatan Udara Angels II dalam siaga tinggi. Sejumlah ahli memperingatkan serangan udara skala besar segera terjadi di Ukraina. Citra-citra satelit tersebut diambil pada 28 November. Ada sekitar 20 pesawat pengebom pembawa rudal di pangkalan itu, termasuk Pammer strategis Tu-160 dan Tu-95. Personel darat sangat aktif, tanker bahan bakar diparkir di samping Pammer jarak jauh. Banyak kotak besar amunisi, kendaraan dan bahan perbaikan terlihat, kata analis militer independen Arda Mevlutoglu kepada Der Spiegel. Mevlutoglu juga menggarisbawahi keberadaan banyak pesawat angkut yang diparkir di pangkalan tersebut. Dia meyakini pesawat angkut itu mungkin digunakan guna mengirim rudal untuk Pammer itu. Juga hadir beberapa wheel loader yang digunakan untuk mengangkut rudal. Tu-160 merupakan pesawat pengebom strategis yang dapat membawa 6 rudal Kh-55 setiap B.
ruang senjata Tu-160 juga dilengkapi dengan peluncur untuk varian anti radiasi KH-15P dari rudal KH-15 yang dikatakan memiliki jangkauan 200 hingga 280 km. KH-55 adalah rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dengan jangkauan hingga 2.500 km. Sementara itu, Tu-95 dapat dimodifikasi untuk membawa hingga 8 rudal jelajah peluncur udara KH-101 dengan jangkauan sekitar 2.500 hingga 2.800 km. Sementara itu, pangkalan Angkatan Udara Engels II adalah pangkalan udara untuk bomber strategis Rusia yang terletak sekitar 700 km dari perbatasan Ukraina. Pangkalan udara ini adalah markas bagi resimen 121st Squad Heavy Bomber Aviation Sevastopol Red Banner dengan armada Tu-160M dan resimen 124th Heavy Bomber Aviation dengan armada Tu-95. Selain itu, pangkalan Angkatan Udara Engels II adalah satu-satunya lokasi operasi Rusia untuk pengebom strategis Tu-160. Rusia sudah menggunakan bomber yang dipersenjatai dengan rudal jelajah jarak jauh untuk menyerang target Ukraina di luar wilayah udara Ukraina supaya pesawatnya tidak terjangkau sistem pertahanan udara Ukraina. Misalnya, Rusia menggunakan 6 Tu-22M3 pada Juni untuk menembakkan sekitar 60 rudal jelajah yang diluncurkan dari Belarus ke wilayah Ukraina, terutama menargetkan wilayah Kiev, Chernihiv, dan Sumy. Militer Rusia dikabarkan telah menyiagakan pesawat pengebom pada Senin 5 Desember 2022 dan diperkirakan akan melancarkan serangan ke wilayah Ukraina. Sebanyak 14 pesawat pengebom taktis telah terbang dari pangkalan udara Rusia. Melihat banyaknya pesawat ini, Rusia diperkirakan melancarkan serangan udara terbesar sejak invasi ke wilayah Ukraina yang dimulai pada Februari lalu. Selain itu, Rusia juga menyiagakan 4 kapal perang di wilayah Laut Hitam yang dipersenjatai misil kaliber. Persiapan ini disinyalir sebagai respon atas serangan militer Ukraina terhadap pangkalan udara Rusia, Saikovka, pada Senin pagi. Pangkalan udara ini terletak di wilayah utara Bryansk yang menjadi lokasi parkir pesawat bomber taktis Rusia. Serangan ini menimbulkan ledakan besar yang berdampak hingga puluhan meter di sekitar lokasi dan diperkirakan merusak sejumlah pesawat taktis. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa penerbangan operasional taktis militer, pasukan rudal dan artileri mengalahkan 69 unit artileri Ukraina dalam posisi tembak, termasuk tenaga kerja dan peralatan militer 187 distrik dalam sehari. Serangan Rusia juga menghantam titik pengerahan sementara formasi nasionalis Ukraina di wilayah pemukiman Dnipro-Donetsk, di daerah pemukiman Grigorovka dan Markovo dari Republik Rakyat Donetsk. 2 stasiun anti-radar perang kontra patroli yang diproduksi oleh AS AN TPK-37 dihancurkan. Sementara itu, gudang